Oke, kita mulai aja sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah Pagi, baik, Kak. Kak. Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Perkenalkan, saya Nagia Putri. Panggil aja saya Gea. Saya sebagai moderator kuliah pada pagi hari ini. Di kuliah kali ini kita akan bahas resolusi belajar menyenangkan berlandaskan pedoman belajar karakter diri. Oke, sekarang kita mulai aja. Sebelum memulai seminar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah, bismillahirrahmanirrahim, dan membaca suratul Fatihah agar seminar kita pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Langsung aja untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh Kak Mu sebagai narasumber kita. Kepada Kak Mu, saya persilakan. Kak, maaf suaranya Kak Mu. Cek. Ya, sudah Pak. Oke, Kak. Sudah ada suara. Sudah ada suaranya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf. Begini. Tadi ada gangguan juga suara juga. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses mulia, sahabat Action di sini semua. Dan senang sekali saya Kak Muh bisa berjumpa kembali dan menyapa para sahabat Action untuk sharing-sharing kembali di sini. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang hendak saya share kali ini, ada baiknya kita bermohon kebaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam suasana duka kali ini. Dan ya inna wa inna rajiun, khususnya atas wafatnya guru kita semua pada hari kemarin yang tepatnya pukul 8.30, yaitu Syekh Ali Jaber. Dan kita semua bermohon kepada Allah agar semoga beliau dikaruniakan segala yang terbaik. Mudah-mudahan beliau ditempatkan dalam rahmat Allah yang tertinggi tentunya. Amin. Allah. Ya. Kali ini seperti tujuan saya bahwa belajar itu sebisa mungkin kita agar menyenangkan, dan seperti hanya yang diucapkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber juga, bahwa pada satu ceramahnya beliau mengatakan bahwa ketika kita duduk 1 jam saja dalam belajar di majelis ilmu itu jauh lebih baik daripada iktikaf di masjid. Dan saya akan mulai share materinya. Pada bahasan kali ini akan sedikit membahas apa itu resolusi belajar berdasarkan pedoman karakter diri
masing-masing. Nah, sudah tampil slide-nya kah? Ya, karena belajar pasti kaitannya dengan ilmu, ya. Seperti firman Allah juga mengatakan bahwa yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utal ilmi darajat, bahwa niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Untuk memfikir waktu bahwa kita masuk ke resolusi belajar yang menyenangkan berdasarkan pedoman belajar. Tapi sebelumnya perkenalkan, inilah profil kontak singkat saya. Resolusi. Nah, mumpung masih tahun baru ini kan, bahwa kita pasti seyogianya mempunyai resolusi masing-masing di tahun baru ini. Nah, untuk meraih poin-poin resolusi itu, saya menyingkatnya dalam beberapa poin, bahwa mengenai resolusi itu ya harusnya dituliskan resolusi belajar itu, dan ketahui penghambat menuju resolusi belajar, antisipasi dan atasi penghambat tersebut, dan bentuk mielin positif yang baru. Di sini saya coba pelan-pelan dengan materi yang saya anggap menarik ini untuk saya share kepada teman-teman semua ini, dan kali ini akan saya sedikit membahas tips mengenai resolusi belajar tersebut. Nah, tapi untuk pertama awal-awalnya kita bahas dulu apa sih itu resolusi. Nah, saya bahas resolusi ini menurut pandangan saya bahwa sebagai resolusi itu adalah sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai dari melakukan tindakan perbaikan diri kita. Nah, tindakan-tindakan tersebutlah yang akan menuju kita pada resolusi kita, dari tindakan positif yang hendak kita lakukan. Nah, sebelumnya, kenapa sih resolusi itu harus dituliskan? Sebuah riset membuktikan bahwa di salah satu riset Harvard Business School, bahwa yang awalnya ada sekelompok lulusan dari Harvard Business School itu bahwa 84% tidak punya impian, 13% punya impian yang spesifik dan jelas, tapi tidak tuliskan, dan 3% lainnya punya impian spesifik, jelas, dan tertulis. Dan pada 10 tahun kemudian dari hasil riset tersebut, bahwa yang 84% itu berpenghasilan biasa-biasa saja. Sedangkan untuk 13%-nya, mereka memiliki penghasilan 2 kali lipat dibandingkan yang tidak punya impian yang 84% tadi. Dan sedangkan untuk yang 3%, mereka mempunyai impian spesifik yang jelas dan tertulis, mereka menghasilkan 10 kali lipat dibandingkan 97% lainnya itu. Bahwa di sini pentingnya menuliskan bahwa satu resolusi atau tujuan dalam belajar itu, misalkan kita bertujuan belajar ini supaya apa sih? Misalkan kita, saya mempelajari ini untuk misalkan menjadi seorang hafiz. Ya, layaknya kita juga istilahnya menuliskannya agar lebih dalam fokus kita untuk menjadi hafiz tersebut bisa lebih meningkatkan persentase. Dan poin selanjutnya bahwa ketika menjalankan proses untuk menuju resolusi itu, resolusi yang telah kita buat itu, kan sahabat pasti akan ada yang namanya penghambat, atau yang di dalam Stephen itu disebut penyakit belajar. Ya. Fokus kali ini kita akan mencegah dan mengatasi kemungkinan penyakit-penyakit yang akan menghampiri gitulah, agar resolusi itu berjalan dengan semestinya.
Tapi sebelum kita mengenali apa itu penyakit yang akan saya bahas, lebih dahulu kita membahas tentang bagaimana sih mengetahui kecerdasan kita. Nah, bahwa dengan mengetahui mesin kecerdasan akan membuat kita lebih paham potensi kita dalam belajar sesuatu. Nah, dalam slide ini saya menampilkan bahwa otak manusia itu dibagi atas 5 belahan otak. Nah, dalam Stephen itu dinamakan otak dominan yang ada yang digunakan pada setiap individu yang berbeda. Nah, Stephen tersebut diartikan bahwa adalah singkatan bahwa dari S, yaitu sensing, atau di mana orang dengan otak dominan mesin kecerdasan yang ada di limbik kiri atau limbik kiri bawah, otak kiri bawah. Nah, dan untuk T adalah orang dengan dominan otak kecerdasan jadi limbik neokortek kiri atau pusatnya analisa. Dan selanjutnya itu adalah intuiting, bahwa orang dengan mesin kecerdasan dominannya adalah neokortek atas, atau kita biasa menamakannya intuiting di Stephen itu. Dan selanjutnya ada yang otak dominan mesin kecerdasan otak kanan bawah, atau dalam Stephen itu disebut mesin kecerdasan feeling. Dan yang kelima adalah mesin kecerdasan insting, atau mesin kecerdasan dengan otak dominannya adalah otak tengah, yaitu otak tengah yang berdasarkan naluri. Nah, dari situlah bahwa setiap orang memiliki mesin kecerdasan dominannya masing-masing. Maka dari itu, saya akan jabarkan pula mengenai drive atau kemudi dari masing-masing mesin kecerdasan tersebut. Nah, Stephen juga dibahas mengenai introvert dan extrovert, tapi berbeda dengan introvert dan extrovertnya di psikologi umum, bahwa yang dikhususkan bahwa di dalam Stephen ini mengenai sumber stimuli dari introvert atau extrovert tersebut, bahwa sumber stimuli yang ada dari orang yang introvert berarti itu sumber stimulinya dari dalam, dan untuk extrovert sumber stimuli atau rangsangannya itu dari luar dirinya. Dan untuk falsafah hidup, bahwa yang introvert itu falsafah hidupnya adalah diancam, bahwa diancam neraka, bahwa dan untuk ekstrovert ini falsafah hidupnya adalah diiming-imingi, bahwa dia lebih fokuskan untuk mencari surga. Terus selanjutnya adalah cara memotivasi. Nah, untuk masing-masing drive atau kemudi introvert dan extrovert, cara memotivasi masing-masing juga berbeda. Yang untuk introvert adalah ditantang, bahwa dengan menantangnya akan lebih mudah untuk memotivasi dia. Dan untuk extrovert, nah ini cara memotivasinya adalah dengan memfasilitasi kebutuhannya. Kan tadi mesin kecerdasan ada 5, dan sekarang dengan perpaduan introvert dan extrovert, atau dengan drive-nya, Stephen juga membaginya bahwa setiap mesin kecerdasan mempunyai satu introvert dan extrovert, kecuali insting ya. Dan yang pertama dari sensing tadi, yang sensing introvert dan sensing extrovert. Dan untuk selanjutnya thinking yang korteks kiri tersebut, ya, bahwa ada juga thinking introvert dan thinking extrovert. Terus selanjutnya ada intuiting introvert, intuiting introvert dan intuiting extrovert. Dan selanjutnya juga ada feeling introvert dan feeling extrovert. Dan untuk satu lagi insting
tanpa kemudi bahwa dia adalah hanya mesin kecerdasan saja. Nah, dan untuk bahasan kali ini bahwa fokusnya adalah mencegah dan mengatasi kemungkinan penyakit yang akan menghampiri bagi setiap personality genetik agar resolusi yang kita buat tadi bisa berjalan dengan semestinya dan menghasilkan sesuatu yang optimal. Nah, yang tadi kan kita bahas bahwa ada yang namanya sensing introvert, bahwa yaitu dari caranya dengan penyakit belajarnya bagi si sensing introvert ini adalah kompensasi. Nah, apa sih kompensasi itu? Bahwa si sensing introvert ini yang istilahnya kecerdasan memori ini, bahwa penyakit belajarnya adalah kompensasi. Kompensasi adalah merasa selalu dapat mengkompensasi cara lain. Jadi contohnya kita misalkan seorang sensing introvert ini jika hendak belajar dan yang hendak ujian, akan datang penyakit belajarnya bahwa dia itu merasa kompensasi, artinya dia dapat mengkompensasi di ujiannya tersebut. Misalkan dia tidak baca buku, tak apalah, kan karena bisa dikompensasi dengan bertanya-tanya pada teman. Nah, itu. Dan selanjutnya adanya kepribadian sensing extrovert, bahwa dari penyakit yang akan timbul adalah inferiority, bahwa dia merasa memiliki rasa kurang percaya diri untuk maju ke depan. Nah, contohnya seperti prestasi si sensing ini, dia merasa biasa-biasa saja, nggak usah bermimpilah ikut-ikutan berkompetisi seperti yang lain. Nah, itu contohnya. Berarti dia penyakitnya adalah inferiority, memiliki rasa kurang percaya diri. Dan selanjutnya itu kepribadian thinking introvert, bahwa penyakit yang mungkin akan timbul adalah fiksasi. Apa itu fiksasi? Fiksasi merupakan istilahnya sekat gitu. Sekat atau belenggu oleh penggalan lama sehingga enggan untuk melangkah. Berarti dia itu merasa berat ada di masa lalu. Fiksasi ini karena mungkin dia sering dicemooh atau sering tidak dihargai dalam hasil dari yang dia capai, dia berkemungkinan mengalami penyakit belajar yang namanya fiksasi, yaitu enggan melangkah atau masih tersekat di penggalan lama. Untuk selanjutnya adalah ada thinking extrovert, yaitu yang penyakit belajarnya yang akan muncul ialah rasionalisasi, pandai memberi alasan logis terhadap kegagalan. Dia akan mengartikan bahwa kegagalannya dengan alasan-alasan logis yang dia ciptakan sendiri. Misalkan pada suatu ujian nilai si thinking extrovert ini rendah, dia memberikan alasan bahwa wah nilai jelek, mengingat waktu belajar yang kurang, mengingat waktu belajar di rumah yang hanya bisa setengah jam sehari gitu. Intinya memberikan alasan-alasan yang logis dari kegagalan yang si TE ini perbuat. Dan untuk selanjutnya adalah penyakit belajar yang mungkin timbul seorang intuiting introvert adalah proyeksi. Nah, si intuiting introvert ini bakal selalu membayangkan dirinya, akhirnya idenya keburu terbang ya. Nah, karena pada dasarnya intuiting introvert ini adalah penghayal juga, penghayal,
bahwa dia penyakit belajarnya adalah proyeksi, berarti membayangkan bahwa dirinya sudah di depan nih, tanpa berada di masa sekarang. Itu adalah penyakit belajar yang mungkin timbul untuk intuiting introvert. Nah, untuk selanjutnya adalah intuiting extrovert, di mana orang yang dengan kecerdasan dominannya dalam neokorteks kanan ini, yang extrovert atau bisa dikatakan intuiting extrovert adalah penyakit belajarnya adalah fantasi, di mana dia memiliki daya kuat. Orang intuiting ini kan tapi enggan hadir saat ini, jadi dia tidak mau hadir di saat di mana dia berada sekarang. Itulah penyakit belajarnya. Kan dalam sebuah belajar dalam membentuk sebuah teater, jadi menghayalkan bahwa sebuah teater itu dengan reality show, dengan pasti dan bisa dilakukan. Tapi katanya dia hanya sebatas fantasi dia dalam melakukan teater tersebut. Nah, itu dalam contoh teater. Jadi dia hanya menghayalkannya saja tanpa melakukan apa yang mesti dia lakukan setidaknya. Dan selanjutnya ada kepribadian feeling introvert atau silakan dia misalnya kecerdasan yang di limbik kanan bawah atau itu mempunyai penyakit belajar juga yang namanya regresi. Apa itu regresi? Adalah seorang feeling introvert, penyakitnya yaitu mendatangi kembali kejadian lama yang menyakiti hatinya. Nah, dia itu istilahnya flashback kepada sesuatu yang sering menyakiti hatinya, bahwa dia misalkan dia ini sudah tidak senang kepada pembimbingnya. Nah, regresi, dia merasa regresi berarti kemungkinan penyakit belajarnya timbul adalah dengan mengingat kembali peristiwa tersebut. Bahwa si pembimbing ini kan yang dulu marah-marah apa gimana, pokoknya yang menyinggung hatinya lah, itulah ada. Nah, itu adalah indikator bahwa si feeling ini yang berada dalam penyakit belajarnya, itu regresi. Flashback dengan sesuatu kejadian yang mungkin menyakiti hatinya. Dan selanjutnya ada feeling extrovert, yang dimana penyakit belajarnya adalah transkulpasi. Nah, apa sih transkulpasi itu? Yaitu mencari kambing hitam. Nah, mencari kambing hitam pada orang lain atas kegagalannya, bahwa penyakit belajar dari seorang feeling extrovert adalah mengkambing hitamkan orang lain atas kegagalannya. Saya gagal karena si dia nih. Nah, itu contohnya. Nilainya jelek karena ibu guru yang mengajarinya ini gimana. Pokoknya dia sering mengkambing hitamkan orang lain atas kegagalannya, gitu. Intinya gitu, transkulpasi. Dan untuk selanjutnya adalah kepribadian insting dan penyakit belajarnya yang timbul adalah isolasi, bahwa dia kan ketika sedang penyakit belajarnya yang akan timbul adalah isolasi, bahwa dia atas kekecewaan yang dia, dan dia sering menutup bagi orang lain. Itu penyakit belajar yang atau penghambat yang akan timbul dari setiap personality genetik dari seseorang. Nah, dan selanjutnya ketika
apa sih tahap-tahap apa saja untuk istilahnya mengantisipasi dan mengatasi penyakit belajar tersebut. Nah, ini tahap pertama adalah tahap antisipasi, bahwa ketika kita kan sudah tahu ini belajarnya punya antisipasinya. Untuk mengantisipasinya, untuk setiap apa namanya personality genetik, yaitu yang meningkatkan kondisinya. Jadi dengan mengenali kondisi ini, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal, apa saja yang memicu, jadi pemicu penyakit belajar itu, kemungkinan yang menyebabkan kemungkinan tersebut bisa dihindari, dan melibatkan diri kita untuk selalu melibatkan dalam kondisi-kondisi yang positif. Kondisi positif. Dan nomor 2 adalah meminimalisir kondisi negatif. Yang bagaimana bahwa dengan mengenali kondisi internal dan eksternal, apa saja yang bisa memicu muncul penyakit belajar itu kita hindari. Nah, ini kembali. Dan tahap selanjutnya adalah tahap mengatasi. Nah, jika kemungkinan penyakit belajar tadi sudah hinggap, istilahnya sudah berada di dalam suatu personality genetik, yang mesti dilakukan adalah ini. Pertama adalah terima penyakitmu. Nah, ketika penyakitmu datang dan sudah tidak berhinggap, terima penyakit tersebut dengan jujur, dan menghindari istilahnya bersikap defensif, atau bahwa hindari bersifat menolak bahwa kita sedang berada dalam penyakit tersebut. Karena bersifat defensif itu hanya akan semakin mempersulit keadaan, Bang, dalam menerima penyakit tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah hadapi penyakit tersebut di bawah bimbingan guru terbaikmu. Nah, ketika kita menghadapi penyakit, seyogianya kita dalam bimbingan guru-guru terbaik yang akan menginisialisasikan aksi-aksi, bukan yang sembarangan. Dan dalam proses ini pastikan berada dalam bimbingan guru tersebut, sehingga proses yang dilakukan juga menjadi jelas arahnya, bahwa ketika sudah menerima penyakit, bahwa akan bimbing oleh guru yang terencana agar solusi yang dihasilkan mengobati penyakit tersebut adalah tidak liar dan tidak sporadis. Dari situlah diperlukannya guru pembimbing. Nah, ketika kita selesai dengan penyakitnya sudah ketahui dari pengertiannya, dari kita ada nggak sih di dalam diri kita itu istilahnya sudah masukkah penyakit tersebut dalam diri kita, dan ternyata tidak, atau iya ketika penyakit tersebut menyerang dalam diri sudah terobati istilahnya. Nah, tahap selanjutnya adalah membentuk mielin baru, bahwa lupakan berarti penyakit itu terobati dan kita mengubah atau membentuk mielin baru dari yang akan datang, untuk merasionalisasikan resolusi yang kita buat. Nah, caranya dengan membentuk mielin positif yang baru dari KKM. Nah, mielin yang baru dihasilkan dari yang namanya KKM, yaitu kesungguhan dan kebiasaan sesuai makanan. Bahwa KKM akan melekat di diri seseorang dengan terbiasa, kalau dalam psikologi umum itu
terbiasa berlatih 10.000 jam lah sebelumnya untuk membentuk suatu myelin baru. Membiasakan melatih otot dari yang kecil. Nah, itulah gunanya myelin tersebut, bahwa seperti tangan kanan, langkah kanan, nah itulah adalah sebuah membentuk myelin baru. Dari myelin terkecil tersebut hingga kepada myelin dengan kualitas tinggi di otak, seperti emosi, seperti sudah tidak ada lagi kecerobohan, ingatan yang semakin membaik bagi orang sensing dan hitung cepat, analisa tajam. Bagi setiap mesin kecerdasan pula, kecerdasan yang lain juga, analisa tajam, lapang dada, selalu bersikap positif. Untuk setiap personality dan juga. Dan pada akhirnya membentuk myelin baru tersebut, kita akan lebih mudah dalam apa itu yang namanya resolusi belajar yang kita buat dan kita hendak tuju. Nah, jadi yuk sahabat buat resolusi belajar. Setelah kita tadi mengetahui bahwa ada kemungkinan penyakit yang hadir, kita hambat, kita obati, dan bentuk myelin baru. Saatnya membuat resolusi belajar itu akan lebih menyenangkan, akan lebih istilahnya optimal dan menggairahkan, karena kita sudah mengetahui bahwa penyakit tersebut, penyakit belajar, dan kita menghalaunya, dan kita merepresentasikan sesuatu yang baru dengan myelin baru kita. Nah, hidup adalah awal. Nah, dan ya, terima kasih. Itu adalah sedikit materi yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada Baik, ya. terima kasih. Ya, untuk pertanyaannya boleh langsung disalurkan teman-teman yang masih bingung nih dengan penjelasannya, boleh banget kalian bertanya. Sesi tanya jawab, persilahkan. Kak, saya Nurul Hafizah. Saya ingin bertanya, ini kan kita udah tahu karakter dirinya gimana, ini sedangkan diri kita sendiri belum tahu karakter dirinya apa, ke sensing kah, atau thinking kah, atau apa, segala macam. Jadi, selain dari tes Steven-nya langsung, gimana sih cara kita tahu karakter diri kita tuh ke arah mana? Sedangkan selama ini kita tengok indikatornya kayaknya nggak merasa gitu deh gitu. Nah, perlu diketahui bahwa karakter itu atau disebut fenotip itu terdiri dari 20% karakter dan 80% lingkungan. Nah, bisa jadi Mbak Nurul Hafizah ini tidak merasa begitu karena lingkungan pembentuknya yang 80% itu masih berdominan maksudnya yang 80% itu masih mempengaruhi dari Mbak Nurul ini. Nah, dan untuk Steven tersebut ya itu ya memang harus tes Steven sih, Mbak, kalau kan karena Steven kan sebagai konsep sekaligus sebagai tools untuk mengetahui jenis kecerdasan mana sih kita itu berada, ya itu harus maksudnya tes definite tersebut melalui sidik jari tersebut, karena kita juga tidak bisa menduga-duga, maksudnya gitu. Oke, makasih banyak Kak Mo. Ya, terima kasih juga Mbak Nurul Hafizah. Semoga ya, sedikit menjelaskan.
Ya, boleh ada yang mau bertanya lagi? Halo Kak, izin bertanya. Gimana kalau misalkan kita udah tahu penyakit diri kita, penyakit dari karakter belajar kita sesuai MK kita. Nah, untuk motivasi diri kita buat mulai belajar lagi gimana sih Kak? Terima kasih. Ya, tadi kan, oh ya, ya, untuk memotivasinya kan dari tadi dijelaskan bahwa ada yang namanya karakter itu introvert dan extrovert. Nah, misalkan pada seorang introvert tadi yang saya bilang kan untuk namanya di slide tadi bahwa seorang nah, untuk yang introvert ini untuk memotivasi untuk kembali semangat belajar tadi yang seperti saya bilang tadi untuk yang seorang introvert ini dan untuk seorang yang extrovertnya dari mesin kecerdasan tadi difasilitasi dengan sesuatu yang menunjang dia melakukan belajarnya kembali. Misalkan dia sudah seorang introvert ini sudah jenuh atau ada penyakit belajarnya tadi yang istilahnya terkena apa namanya yang namanya terkena penyakit yang namanya kompensasi atau yang extrovert tadi inferiority itu kan contohnya ditantang, maksudnya yang introvert ditantang itu bahwa dia harus menantang kembali dirinya dari dalam dirinya itu. Oh, masa sih begitu aja nggak bisa? Kan kita sudah tahu nih penyakitnya. Oh, bahwa akan ada kompensasi nih dalam diri kita. Berarti meminimalisirnya dengan menantang. Oh, kita tidak, masa kita tidak bisa sih mengatasi penyakit tersebut. Nah, dan untuk yang ekstrovertnya adalah difasilitasi. Fasilitasi misalkan dalam penyakit belajar untuk seorang ekstrovert ini adalah difasilitasi. Maksudnya dengan diberikan sesuatu yang memudahkan dia kembali bersemangat belajar. Mungkin begitu. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Kak, saya mau tanya. Kan untuk sebagian orang ada yang kurang percaya gitu ya sama resolusi yang ditulis itu akan terjadi gitu di waktu yang akan datang dan hasilnya itu pasti akan besar gitu kayak berkali-kali lipat. Terus untuk mengatasi pemikiran yang tidak percaya itu gimana ya Kak? Makasih Kak. Nah, pertama ya saya menjawab ya. Karena kita istilahnya mengatasi tidak percayaan bahwa pertama adalah rubah mindset kita bahwa segala sesuatunya itu harus lebih baik dari sebelumnya gitu kan maksudnya. Upgrade kualitas diri kita. Ya mungkin menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita sebagai manusia hanyalah istilahnya berikhtiar dan bertawakal tentang apa namanya kepercayaan atau kita bisa mewujudkan atau tidak itu bergantung mindset kita sih. Misalkan kita ini bagi kan seorang apa sih ya, memiliki standar kita tinggi nih dalam misalnya apa personality genetik kita. Nah, untuk menerapkan standar tersebut bagi personality genetik juga masing-masing ada tantangan yang harus dijawab. Gitu. Misalkan
seorang TE yang haus kemenangan instan. Nah, itu standar standar bagi seorang TE adalah bagaimana sih agar menghadapi haus kemenangan instan tersebut, mengatasinya. Bagi seorang feeling juga, misalkan feeling introvert itu standarnya adalah misalkan nafsunya besar, tapi mengalahkan fokusnya dia. Orang feeling juga, yang feeling extrovert juga, dia yang semangatnya dalam menerapkan standarnya itu adalah semangatnya menyala-nyala sebagai seorang feeling extrovert, tapi mudah layu ya gitu. Dan sebisa mungkin dari standar yang tinggi tersebut bisa istilahnya dirasionalisasikan. Istilahnya kita perubahan mindset sih dalam ini. Perubahan mindset bahwa terwujudnya suatu resolusi kita adalah ikhtiar dan tawakal kita yang kita lakukan. Itu mungkin apa bisa sudah menjawab atau masih ada ini ganjal? Oke Kak, terima kasih sudah dijawab. Untuk tambahan tadi, misalkan seorang feeling nih yang istilahnya dia ingin mewujudkan suatu resolusi yang kiranya dia tuh bernafsu besar dengan mengalahkan fokus, itu maksudnya kan dia seorang feeling ini ingin mewujudkan impiannya itu bahwa dengan standarnya dia yang tinggi, berarti langkah awalnya adalah dengan memberi sentuhan emosi sih pada seorang feeling tersebut gitu ya. Dan dia juga mulai mempercaya bahwa resolusi yang dia tetapkan itu bisa terwujud dengan membungkusnya dengan memberi sentuhan emosi pada impiannya tersebut, pada resolusinya tersebut. Oke, ada lagi yang mau tanya. Kalau misalnya malu boleh bertanya lewat kolom chat ya. Kak, aku mau tanya, pengertian KKM itu sendiri apa ya? Tadi KKM adalah tadi kebiasaan, keadaan itu makanan. Jadi maksudnya dalam KKM tersebut berarti istilahnya adalah gambaran yang harus istilahnya yang kita terapkan untuk membentuk suatu kebiasaan baru. Nah, kebiasaan-kebiasaannya bagaimana? Misalkan seperti kita akan bagi, misalkan contohnya saya ya, kalau istilahnya ada laki-laki yang misalkan dia itu
ingin merubah kebiasaan istilahnya kecanduan merokoknya dia. Nah, dan KKM ini adalah dilakukan untuk bisa istilahnya menghilangkan kebiasaan tersebut dengan melakukan kebiasaan baru yang positif secara istilahnya berkonsisten selama beberapa hari lah. Kalau dalam Stephen kan ada yang namanya KKM 7 hari berturut-turut, 14 hari, istilahnya mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang lebih tertargetkan. Misalkan dengan mengganti merokok tersebut bisa kita kebiasaan fisik kita lebih olahraga lah gitu. Artinya lebih mengalihkan ke kebiasaan baru yang lebih positif gitu. Adalah adanya KKM fisik, KKM spiritual gitu. Itu adalah sebagai suatu istilahnya pembentuk mielin baru lah. Terus Kak, kalau misalkan untuk MK feeling, KKM yang pas itu kayak gimana ya Kak? Misalkan dari segi spiritualnya sama intelektualnya itu seperti apa yang pas? Untuk feeling ya misalkan kalau ini ya bisa juga dengan masalah intelektual bisa lebih berkumpul ke komunitas yang istilahnya positif gitu bisa, karena feeling kan ini adanya di emosi dia untuk membiasakan kayak KKM yang positif misalkan dia mengikuti majelis gitulah dengan komunitas-komunitas positif gitu. Kalau sekarang kan istilahnya keadaan pandemi ini, tapi dia ya sering mengikuti seminar-seminar lah, seminar positif dan istilahnya komunitas yang positif aja, yang bisa menyalurkan apa namanya dia berkomunikasi dengan orang-orang yang dengan lingkungan baik gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi seputar cara belajar, metode belajar, pokoknya tentang belajar yang masih bingung atau cara belajar yang menyenangkan itu seperti apa gitu. Sesuai MK, boleh banget ditanyain ya. Siapa lagi ayo? Kak, mau nanya lagi. Untuk belajar yang menyenangkan sih, lebih tepatnya itu gimana ya Kak? Sesuai MK gitu.
Oh, itu. Pada dasarnya belajar yang menyenangkan itu adalah belajar yang sesuai dengan karakter MK tersebut, MK-nya masing-masing. Ya, misalkan nih, bahwa seorang sensing, misalkan. Nah, tipe sensing kan itu secara harfiah atau menghafalnya itu pembelajaran itu kan secara indrawi belajarnya. Nah, akan sangat mudah apabila yang dipelajarinya itu adalah bentuknya konkret, dapat dilihat, dapat bersentuhan langsung dengan dirinya. Jadi yang menyenangkan tersebut adalah yang sesuai dengan cara belajarnya. Maksudnya kalau dengan orang sensing agar lebih menyenangkan harus disertai dengan contoh gitu maksudnya. Jadi sebisa mungkin belajarnya adalah dengan cara-cara yang sesuai dengan masing-masing mesin kecerdasan tersebut. Sensing yang harus konkret gitu yang dipelajarinya, thinking yang harus tahu sebab akibat, yang orang intuiting yang harus yang dipelajarinya itu berbentuknya visual, yang belajarnya itu harus istilahnya dalam keadaan hati dan keadaan mood yang tenang gitu. Nah, ketika cara belajarnya itu tersebut sesuai, insya Allah sih akan timbulnya adalah ya belajar yang menyenangkan tersebut. Itu maksudnya. Belajar yang menyenangkan dan belajar yang sesuai dengan cara belajarnya mesin kecerdasan tersebut gitu. Oh, seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Jadi untuk belajar yang menyenangkan itu berdasarkan MK ternyata menyenangkan banget ya, Kak. Terus untuk tes Stephen sendiri itu caranya mudah atau gimana ya, Kak? Dan harga tes Stephen itu berapa ya? Oh. Ya mudah banget bahkan. Kan biasanya kalau tes itu rata-rata kan pakainya istilahnya kalau tes psikologi itu pakainya pertanyaan yang banyak, yang istilahnya lebih dari 100 atau lebih dari ini. Kalau tes Stephen kita hanya mengetes dari tools Stephen yang untuk mengetesnya dengan sidik jari saja. Ya istilahnya gampang banget itu, bisa ditunggu juga hasilnya. Dan untuk harganya untuk satu tes Stephen seperti yang biasa yaitu 500.000. Itu juga sudah termasuk penjelas skills beserta sertifikat yang akan didapat dari hasil tes Stephen tersebut. Dan bisa berkonsultasi selama istilahnya berkonsultasi dengan pengetesnya tersebut selama seumur hidup lah gitu. Mungkin begitu Mbak Rifa. Tesnya mudah dan bisa istilahnya bisa saling berkonsultasinya juga bisa banget untuk seterusnya gitu. Oh gitu ya, Kak. Terima kasih penjelasannya.
mengapa bahwa tes Stephen ini mudah, simple, sebenarnya kalau udah tes Stephen bukan hanya yang kita ketahui, bahkan seapliktifnya Stephen juga bisa istilahnya mengetahui bisnis yang sesuai, istilahnya pasangan yang ideal gitu juga, itu juga bisa diketahui nih dari hasil tes Stephen-nya, dari hasil tes Stephen tersebut. Makanya aplikatifnya Stephen bisa diterapkan dalam berbagai hal. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kak Rohmalika yang baru bergabung, boleh banget. Kayaknya sekarang belum muncul deh Kak pertanyaannya. Mana tahu nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan ditanya di grup aja mungkin. Silakan. Iya, boleh banget, Kak.
mungkin ketika sudah rasa cukup, saya akan simpulkan bahwa jadi mengenai resolusi itu perlunya kita menuliskan, dan karena dengan menuliskannya bahwa kita akan lebih optimal lagi dalam mewujudkan resolusi tersebut sesuai dengan karakter kita masing-masing. Mungkin terima gimana Mbak Gia? Ya, selamat datang Kak Ita. Apa ngedengerin cerita tentang personality bullshit. Kan biasanya beliau pakai gabisnya warna putih ya. Nah kebetulan pas lagi acara itu pakai hitam. Coba kalau putih pasti kelihatan banget kan darahnya bercucuran kan. Nggak mau bikin temanya aneh. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Kak Ita. Materi sudah disampaikan tentang metode belajar. Boleh banget Kak Ita untuk bertanya tentang keluhannya dalam belajar. Oh, ini ada pertanyaan. Walaupun sudah mengikuti Oke, bagaimana Kak cara mengatasi anak thinking yang susah banget dikasih tahunya walaupun sudah mengikuti cara-cara yang saya Kalau boleh tahu, anaknya thinking introvert atau extrovert, Kak? Nah, ini ada bagaimana cara mengatasi anak thinking yang susah banget dikasih tahu. Nah, saya coba jawab sedikit ya Pak. Coba jelaskan. Bisa. Seorang thinking itu berarti dia berlandaskan dengan logikanya dia. Untuk kepada orang anak thinking, pertama istilahnya memasukkan sesuatu tersebut berdasarkan logikanya dia dulu, berarti kasih pemahaman secara logika terlebih dahulu.
karena dengan memberitahu logikanya, insya Allah seorang anak thinking ini akan mudah untuk dia istilahnya menyerapnya lah. Berarti sesuaikan apa yang dikasih tahu tersebut sesuai dengan logikanya dia dulu. Diberi pemahaman logikanya terlebih dahulu. Apalagi introvert. Introvert kan dia sumbernya adalah dalam dirinya dia sendiri. Jadi untuk pertama memotivasikan dia dulu dengan istilahnya kan tadi bahwa saya bilang memotivasi seorang introvert dengan istilahnya menantang dia, berarti bahwa dia falsafah hidupnya itu dia adalah dengan mengancam dia, artinya dia harus terlebih dahulu istilahnya bahwa diberikan ancaman terlebih dahulu lah gitu. Kasarnya diperlihatkan nerakanya dulu gitu maksudnya. Itu kasarnya. Ketika hal tersebut istilahnya mulai masuk ke logikanya dia, ancaman tersebut masuk ke logikanya dia, nah barulah diberi pemahaman sesuai apa yang hendak kita arahkan gitu. Apalagi seorang introvert ini yang ada motivasi diri dia itu dari dalam dirinya dia sendiri. Begitu sih kalau Jadi begitu ya Kak. Jadi anaknya tuh harus ditantang. nah, iya. Jadi kayak misalnya kamu harus melakukan ini, nanti akan mendapatkan ini gitu. Jadi hadiahnya tuh di belakang. Bukan buat di hadiah sih, lebih ke Hasil ya? Lebih ke ini istilahnya sesuatu yang bisa menakutinya, tapi dalam artian bukan menakuti secara negatif gitu maksudnya. Yang tetap mengajarkan. Iya, hampir seperti sensing sih ya. Hampir seperti sensing, hanya kalau sensing kan harus detail ininya karena sama-sama otak kiri gitu. Hanya saja kalau thinking itu lebih ke istilahnya, lebih analisanya yang lebih main gitu. Jadi pemahamannya harus sesuai dengan sesuai pikirannya dia terlebih dahulu gitu istilahnya. Karena memang sejatinya si thinking ini ya ingin tahu, menganalisa maksudnya. Thinking ini agak repot juga sih, harus menyebut istilahnya harus lengkap antara sebab dan akibatnya dari misalkan apa yang kita kasih tahu. Nah kalau misalkan sebabnya ini begini dan akibatnya ini begini loh. Ketika kita memberitahu sebab dan akibatnya dan sesuai dengan logikanya, maka insya Allah akan lebih mudah untuk mengarahkan anak thinking ini.
Ada lagi kah? Ada nih Kak, di kolom chat dari Kak Ita lagi. Anak insting yang suka membludak-bludak. Membludak-bludak dalam artian nakal atau gimana nih? Karena memang pada dasarnya maksudnya memang pada dasarnya seorang insting itu kan istilahnya otak reptilia ya, yang aslinya dia tuh kalau diistilahkan yang namanya apa sih itu? Otak reptilia atau istilahnya tuh nggak terkontrol. Nah, padahal pada dasarnya seorang insting ini chemistry-nya adalah mencari kebahagiaan, tapi di sisi lain juga dia spontan. Nah, untuk istilahnya bukan mengontrol sih, maksudnya meredam emosinya itu melalui kalau diistilahkan itu mengikuti maunya selagi tidak berbahaya sih. Kalau pada dasarnya insting ya itu spontan. Semakin dia istilahnya terkekang, merasa dia ya istilahnya kalau diistilahkan kan reptil sih. Reptil itu kan kalau udah disenggol sedikit saya langsung marah lah gitu istilahnya. Jadi sebisa mungkin hindari kalau memang dia yang menimbulkannya dia emosi gitu sih. Sebisa mungkin menjauhkannya dari hal-hal yang membuatnya merasa terancam gitu maksudnya. Kalau anak-anak kan biasanya seringlah dipuji lah karena memang pada dasarnya spontannya itulah yang anak insting ini. Kalau lebih mengarahkan istilahnya bisa juga dengan membuat dia sibuk dengan apa yang dia kerjakan itu
bisa, karena bisa mengalihkan ke keserbabisaannya itu juga bisa dimanfaatkan, menyibukkan dia dengan kegiatan-kegiatan yang dia sukai. Bagaimana Kak Ita? Masih ada yang mau bertanya? Oh, terima kasih. Oh ya, sama-sama Bu Ita sudah. Dan mungkin sebagai tambahan juga si insting ini perlu diberikan istilahnya kebersamaan, artinya waktu yang berkualitas lah untuk dengan dia, agar emosinya itu bisa terkendali. Jadi orang tua menyediakan waktu yang berkualitas untuk si anak insting ini, agar temperamennya juga mulai turun.
Gimana Kak Gea? Cukup ya, Kak? Oh, Sampai di sini udah nggak ada yang tanya lagi seputar belajar. Cukup, Kak. Kita tutup aja ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah ikut. Ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah ikut dan terima kasih kepada Kakmu yang sudah memberikan materi pada hari ini dan memberikan ilmu yang manfaat untuk teman-teman semuanya yang ikut pada pagi hari ini. ya. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya ya. Atas waktunya juga atas waktunya terima kasih dan mohon maaf bila dari yang saya sampaikan juga tidak ada kesalahan atau ucapan yang tidak berkenan. Dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak Gia juga. Kak Gia juga terima kasih Kak Gia. Ya, sama-sama Kak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk seminar selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.